Thailand sedang menghadapi masalah besar karena kembali terlibat konflik dengan Kamboja. Nggak tanggung-tanggung, kedua negara saat ini sudah mulai menggunakan perlengkapan militer berat seperti tank, pesawat tempur untuk saling balas-membalas. Alhasil, situasi ini disebut harus membuat Indonesia campur tangan untuk dapat menjadi penengah. Pasalnya, Nusantara memang pernah mendamaikan situasi yang sama dari kedua negara tersebut. Cetak Gol coba merangkum Indonesia turun tangan menengahi perang Thailand-Kamboja sebagai berikut. Kronologi perang memanas Thailand-Kamboja. Situasi di Thailand dan Kamboja kembali memanas akibat konflik di perbatasan. Kedua negara diketahui sudah mulai ribut-ribut soal batas wilayah akibat berbagai permasalahan. Sebenarnya konflik patok batas antara Thailand dan Kamboja sudah terjadi sejak 1990-an. Saat itu kerajaan Siam harus berunding dengan negeri Pagoda Emas yang masih dijajah oleh Prancis. Namun masalah perbatasan ini kembali memanas sejak Juni 2025 yang lalu. Alasannya karena Thailand dituding secara sepihak menutup perbatasan mereka dengan Kamboja. Pihak negeri Angkor Wat juga mengambil tindakan serupa sebagai aksi balas dendam. Aksi yang diambil oleh Phnom Penh ini juga dikabarkan oleh Hun Manet melalui akun Facebook pribadinya. Pada tengah malam 21 Juni, Gubernur Provinsi Udor Mensi melaporkan ke saya bahwa militer Thailand telah menutup perbatasan secara sepihak. Sebagai balasan, kami juga akan menutup pos perbatasan, tegas Manet selaku Perdana Menteri Kamboja. Konflik kedua negara kemudian makin meluas akibat saling serang satu sama lain. Bagaimana tidak, kedua negara mulai mengerahkan persenjataan mereka dan terjadi insiden baku tembak. Buktinya Thailand menurunkan kendaraan lapis baja serta jet tempur F-16. Sementara itu Kamboja rutin menyerang Thailand dengan menggunakan roket, artileri hingga drone. Serangan dari bumi Khmer bahkan langsung menghajar warga sipil Thailand yang hidup di perbatasan. Hasilnya 15 warga negeri Gajah Putih harus gugur akibat gempuran dari Kamboja. Sementara itu 130.000 warga juga dipaksa mengungsi akibat konflik bersenjata tersebut. Gak heran Perdana Menteri Thailand menyatakan situasi di perbatasan bisa berujung perang. Situasi di perbatasan Thailand-Kamboja sangat keruh dan bisa semakin memanas dan jatuh dalam keadaan perang, tegas Phumtham Wechayachai. Thailand memohon pertolongan ke Indonesia. Serangan membabi buta militer Kamboja seketika memicu pergolakan pemerintah Thailand. Sampai-sampai negeri Gajah Putih perlu meminta bantuan internasional demi melindungi wilayahnya. Alasannya karena gempuran Kamboja semakin di luar nalar dengan menargetkan warga sipil. Apalagi negeri Angkor Wat disebut sebagai pihak pertama yang menyulut peperangan. Militer Kamboja kedapatan meluncurkan roket ke distrik Phnom Dong Rak. Alhasil sejumlah bangunan termasuk rumah sakit dan pemukiman warga harus porak-poranda. Oleh sebab itu, bantuan internasional harus dikerahkan secepat mungkin sebelum situasi makin parah. Hal tersebut disampaikan oleh Jirayu Hung Sup selaku pejabat Perdana Menteri Thailand. Saya memohon komunitas internasional untuk segera mengecam Kamboja yang terus menargetkan warga sipil di kawasan perbatasan, tegas Hung Sup. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi salah satu pihak yang dimintai pertolongan. Pasalnya, tanah air memang punya hubungan erat dengan Thailand dalam beberapa aspek. Sebut saja sektor militer kedua negara ini yang kerap melakukan kerjasama. Bahkan prajurit TNI sempat beberapa kali diminta menggelar latihan gabungan bersama militer Thailand. Malahan kerjasama ini juga baru kembali digelar pada bulan Mei yang lalu. Selain latihan militer, kedua negara ini juga sepakat untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan guna menjaga stabilitas. Dengan konflik yang dipicu Kamboja, Indonesia diprediksi bakal turun tangan langsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan kerjasama dengan Thailand. Kami ingin meningkatkan kolaborasi keamanan maritim, penguatan upaya kontraterorisme, kerjasama keamanan siber, dan peningkatan latihan-latihan militer bersama Thailand dan kerjasama industri pertahanan. Dapatkan sepatu pria kece yang punya berbagai pilihan warna dengan harga 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Potensi Indonesia ikut campur.
Tindakan ikut campur Indonesia dimulai dengan menyelamatkan warga negaranya. Pemerintah dikabarkan ingin menyelamatkan diaspora Nusantara di wilayah terdampak konflik. Tujuannya agar warga negara Indonesia di Thailand dan Kamboja nggak menjadi korban. Baru-baru ini KBRI di masing-masing negara sudah menerbitkan pengumuman darurat. Salah satunya terlihat dari KBRI Bangkok yang mengeluarkan arahan untuk warga Indonesia di Thailand. Warga Indonesia diminta meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang, jangan panik, dan menghindari perjalanan ke perbatasan Thailand-Kamboja. Jika memerlukan bantuan darurat atau mengetahui adanya informasi WNI yang terdampak, silahkan hubungi konsuler KBRI. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri juga memberikan imbauan agar WNI tetap berhati-hati. Tujuannya agar WNI tidak menjadi korban dan tak mengalami masalah besar. Meski begitu, pemerintah Indonesia juga didesak untuk ikut bermediasi dengan kedua negara. Terlebih, Nusantara merupakan salah satu anggota ASEAN yang paling berpengaruh. Indonesia sudah punya banyak pengalaman memediasi konflik. Sebagai saudara besar, kalau ada masalah sekecil apapun, Indonesia harus turun. Terang Debbie Avianti selaku analis hubungan internasional. Saran dari para ahli kemudian diterima dengan baik oleh pemerintah. Baru-baru ini Indonesia mengumumkan akan segera bermediasi dengan kedua negara yang bertikai. Pasalnya, Ludwig Frederik Paulus menyatakan Indonesia akan mendekati Thailand dan Kamboja. Kita tentunya secara diplomatis akan mendekati kedua negara melalui Kementerian Luar Negeri untuk berkomunikasi. Terang Ludwig selaku Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Kekhawatiran Cina-Amerika perang semakin besar. Konflik panas antara Kamboja dan Thailand turut mengundang perhatian negara besar. Salah satunya Cina yang sangat menyayangkan tragedi tersebut. Sampai-sampai Go Jiakun perlu turun tangan untuk menyerukan aksi damai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina ini menyebut kedua negara wajib menurunkan ego dan menghargai perbedaan. Kami sangat prihatin dengan perkembangan terkini dan berharap kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik lewat dialog dan konsultasi, tegas Jiakun. Di sisi lain, Amerika Serikat juga ikutan ketar-ketir melihat perang brutal Kamboja dan Thailand. Negeri Paman Sam khawatir dengan potensi konflik yang bisa terus melebar. Apalagi cukup banyak warga Amerika Serikat yang menetap di dua negara tersebut. Alhasil, Kedutaan Besar Amerika sampai harus mengeluarkan himbauan keamanan. Mereka meminta warga di kawasan perbatasan untuk tetap siaga dan mengikuti arahan otoritas setempat. Bahkan pemerintah Amerika juga melarang warganya berpergian ke sejumlah titik. Wilayah perbatasan seperti Yala, Patani, dan Narahuyat tak boleh dikunjungi tanpa izin pihak berwajib. Himbauan serupa juga dikeluarkan pemerintah Inggris, Kanada, Hong Kong, dan Australia. Lebih dari itu, konflik ini juga mengundang perhatian besar dari Dewan Keamanan PBB. Badan internasional tersebut sudah menyusun segudang rencana guna menghentikan perang Kamboja dan Thailand. Buktinya, mereka dikabarkan baru saja menggelar rapat darurat guna membahas masalah tersebut. Manuver ini nggak lepas dari gebrakan Perdana Menteri Kamboja yakni Hun Manet. Kabarnya politisi 47 tahun ini sempat mendesak PBB untuk turun tangan menengahi konflik dengan Thailand. Sepatu sneakers Ryujin Jet Black dari Brodo kini turun harga dari yang sebelumnya Rp495.000 menjadi Rp282.000 saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan peran besar Indonesia menengahi perang Thailand dan Kamboja. Bagaimana pendapatmu? Akankah bumi Nusantara berhasil mendamaikan konflik dua tetangganya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.